Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Desi Nurrohma MM selaku dosen pengampu Kapital Selekta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan presentasi kali ini. Dan terlupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom hari ini. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lokasi Strategis KFC dan McDonald. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Zulfan Hikmati Rizky dengan RP 1940 10035. Yang kedua ada M. Yusuf Faizal dengan RP 1940 10030. Yang ketiga ada Reni Chan dengan RP 1940 10315. Yang keempat ada Muhammad Iksan dengan RP 1940 10321. Yang terakhir ada Bagus Arji Ajria dengan RP 1940 10026. Latar belakang. Pemilihan lokasi usaha suatu perusahaan atau organisasi merupakan salah satu keputusan yang penting bagi perusahaan. Keputusan pemilihan lokasi usaha suatu perusahaan atau organisasi merupakan keputusan untuk jangka panjang perusahaan. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan tersebut. Lokasi memiliki pengaruh yang besar pada keputusan risiko dan laba perusahaan. Pemilihan lokasi usaha yang tepat akan mengurangi kemungkinan risiko negatif yang akan dihadapi perusahaan. Pemilihan lokasi yang tepat juga akan berpengaruh terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan akibat pemilihan lokasi tersebut. Pertimbangan pemilihan lokasi suatu usaha akan berbeda sesuai dengan bidang bisnis yang akan dijalankan. Dengan berkembangnya bisnis waralaba, saji seperti Kentucky Fried Chicken, dan McDonald, menjadikan Kota Bandung salah satu kota yang mempunyai gerai waralaba saji terbanyak. Dan ini menjadikan setiap lokasi jarak gerai waralaba, Kentucky Fried Chicken, dan McDonald yang sangat mendekati. Selanjutnya akan dibahasakan oleh Iksan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian ada di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemilihan lokasi gerai Kentucky Fried Chicken atau KFC dan McDonald di Kota Bandung, dan apakah lokasi menentukan jumlah konsumen yang datang. Tujuan penelitiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemilihan lokasi gerai dan bagaimana lokasi mempengaruhi jumlah konsumen yang akan datang ke Kentucky Fried Chicken atau KFC dan McDonald di Kota Bandung. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yaitu adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan bagi pemilik gerai waralaba mengenai pemilihan lokasi, dan penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam menguji pengaruh pemilihan lokasi usaha waralaba. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julpan. Beberapa kriteria yang bab 2 kajian pustaka, pengertian lokasi. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk pemajakan barang-barang dagangannya. Lokasi juga memang menjadi penentu kesuksesan suatu bisnis. Itulah mengapa franchiser besar seperti McDonald dan KFC menaruh perhatian lebih pada lokasi yang diajukan pembeli franchise-nya. Mereka memiliki kriteria khusus untuk lokasi bisnisnya dan benar-benar menolak jika lokasi yang diajukan tidak memenuhi kriteria. Jika diperhatikan, McDonald selalu ada di lokasi hook alias lokasi paling ujung berbentuk letter L dan berada di kawasan dengan lalu lintas ramai. Dari pengalaman setelah sekian lama berdiri, lokasi hook yang ramai bisa membuat orang mudah mengakses McDonald. Restoran bisa terlihat dari berbagai sisi jalan dan menghasilkan penjualan yang baik. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai suatu lokasi yang strategis adalah sebagai berikut. Yang pertama, letak lokasi yang berada di sekitar pusat aktivitas perdagangan atau perkantoran. Yang kedua, kedekatan lokasi dengan target pasar. Yang ketiga, terlihat jelas dari sisi jalan. Dan yang terakhir, akses ke lokasi baik. Menurut Nugroho dan Paramito, suatu lokasi disebut strategis bila berada di pusat kota. Kepadatan populasi, kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan transportasi umum, kelancaran lalu lintas, dan arahnya tidak membingungkan konsumen. Lokasi yang strategis membuat konsumen lebih mudah dan menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. Sehingga dengan demikian ada hubungan antara lokasi yang strategis dengan daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Yusuf Faisal. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Penelitian pada tahun 1960 dilakukan studi perintis oleh Walter Isaac, Martin Beckman, dan Loudon Wingo, menyiapkan formulasi Alonso dari model historical von Thunen dan diterapkan pada konteks perkotaan. Model kota monosentrik dengan cepat menjadi sebuah sekolah berdiri bebas berdasarkan pemikiran dalam teori lokasi, dan kemudian diberi label ekonomi perkotaan baru. Ini adalah korpus teori yang berusaha untuk mengembangkan model keseimbangan umum lokasi di mana kepentingan utama adalah tidak ada keputusan lagi pada perusahaan-perusahaan individu atau rumah tangga. Sebaliknya, bidang utama penyelidikan menjadi definisi dari ukuran dan kepadatan kota, dan identifikasi pola tertentu biaya tanah menjadi berbeda dari kota yang menjamin pencapaian keseimbangan lokasi untuk semua individu dan perusahaan di kota. Penelitian menurut teori central place adalah teori yang diungkapkan oleh Walter Klisteller tahun 1933, menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebut sebagai tempat sentral. Tempat sentral tersebut memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut. Terus ada kerangka berpikir, ada lokasi. Lokasi itu harus strategis, biaya transportasi, jumlah konsumen, dan mudah dijangkau. Harus strategis karena lokasi itu sangat berpengaruh terhadap suatu usaha yang sedang dijalankan dan sangat menentukan keberhasilan bisnis, sebab dengan lokasi yang strategis dapat memperbesar peluang demi mendapatkan konsumen dan sebaliknya. Jika lokasi kurang bagus, maka penjualan pun nantinya kurang maksimal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagus Ajria. Yang pertama ada biaya transportasi. Jika lokasi usaha kurang strategis, maka akan berpengaruh terhadap biaya transportasi. Karena semakin jauh lokasi tinggal konsumen dengan tempat penjualan, maka semakin enggan konsumen menjangkau hal ini berkaitan dengan biaya transportasi untuk mendatangi tempat tersebut semakin besar. Selanjutnya ada jumlah konsumen. Lokasi yang strategis menentukan jumlah konsumen yang didapat karena jika lokasi strategis seperti di pusat kota, untuk usaha akan mempermudah konsumen mendatanginya. Dan ini juga sangat bagus untuk sebuah bisnis. Contohnya seperti McDonald dan KFC. Mereka lokasinya berdekatan karena itu merupakan salah satu cara mereka agar bisa terlihat dan mudah didatangi oleh konsumen. Selanjutnya, mudah dijangkau. Konsumen akan merasa malas jika harus pergi ke tempat yang sulit untuk ditemui. Lokasi yang mudah dijangkau itu bisa didatangi seperti dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Dan lokasi yang strategis itu memiliki berbagai rute atau akses yang mudah dan beragam untuk dilalui. Selanjutnya, bab 3. Kesimpulan, bisnis waralaba dapat memperluas jaringan usaha dengan cepat, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, mampu mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan peluang berusaha bagi usaha kecil dan menengah, serta merupakan pilihan berwira swasta dengan resiko yang kecil. Lokasi yang strategis akan menjadi jalan pembuka yang menentukan kesuksesan sebuah usaha retail. Saran kami sebaiknya meningkatkan promosi untuk produk di media sosial, menyebarkan browser, ikut event, dan juga kami menyarankan untuk mengembangkan usaha waralaba dari segi mobilitas agar para konsumen mudah untuk menentukan waralaba kami. Terima kasih. Mungkin itu aja, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.